Halo semuanya, selamat datang di Ngopi Sambil OIA. Hari ini kita akan bahas topik seru lagi. Dan hari ini saya Nicholas Christian by the way. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama teman saya. Di sebelah saya di sini ada Jayan. Yes, saya Jayan, betul sekali. Seneng banget kalau kita bisa ngobrol langsung sama kalian. Dan topik pada hari ini cukup seru ya. Seru, dan udah gak sabar nih. Pasti relevan banget buat kaum Adam, pria kayak kita. Ya kan? Terutama yang lagi growing up dan biasanya mikir ini tabu banget nih untuk dibicarakan. Mungkin banyak yang malu juga untuk bahas ini ya. Yes. Nah, kita akan bahas soal kekudusan seksual dan perjalanan hubungan dalam perspektif iman. Topik yang sangat relatable dan penting banget. Nah, kita ada siapa nih sebagai narasumber nih? Nah, kita hari ini ditemenin oleh seorang pastor muda, pastor ganteng ini. Ya langsung aja inilah Pastor Rama Aditya. Hey, Pastor. Selamat datang. Selamat datang. Sudah bersama dengan Thank kami. Welcome here. Welcome, thank you. Apakah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas? Kayaknya Karena ini seru nih, ya. Iya, setuju. Sebelum kita mulai nanya ke topiknya, Iya. kita tanya kabar Pastor Rama dulu dong. Pastor Rama apa kabar? Baik dong, luar biasa. Yes. How's gitu ya. marriage? Dengar-dengar sudah menikah ya? Yes. Dan udah berapa lama? Ini tahun kedua ya, jadi Agustus ini kita anniversary kedua. So, living the dream ya. Marriage life kita happy banget jalanin hidup. Jadi buat yang single-single menikah itu salah satu pilihan yang seru banget ya, jalanin hidup itu nggak sendirian ya. Setuju. Jadi di sini dua pria yang sudah married dan satu yang masih single ya? Nico yang masye single di sini. Oke, langsung aja kali ya. Boleh. Kita mulai. Ini kita ke Biar pertanyaan gak terlalu seru. endorse Nikonya. Oke, Pastor. Ini pertanyaan kita mulai dari yang seru-seru dulu, Yes. yang dangkal-dangkal dulu. Ya, kita sering banget denger term harta tahta wanita. Karena biasanya di tiga hal inilah pria itu gampang jatuh. Gampang jatuh ke dalam dosa. Menurut Pastor Rama, satu, apakah Pastor Rama setuju? Dan kira-kira apakah ini biblical atau enggak sih sebenarnya? Iya, kalau menurut saya secara pribadi ya, harta tahta wanita tentunya di kalangan kita saat ini tentunya banyak terjadi ya, banyak orang jatuh, banyak orang struggle akan baik itu harta ya, keinginan untuk memiliki lebih banyak ya, kemudian tahta, keinginan untuk mendominasi ya orang lain, dan juga yang terakhir wanita yang akan kita bahas banyak hari ini ya, di mana baik dari seks bebas ya, seks sebelum menikah ya, pornografi. Nah itu semua saya rasa tentunya itu menjadi dilema saat ini. Dan kalau ditanya biblikal apa enggak, saya rasa orang zaman dulu juga ngalamin banyak mereka itu kesulitan ya dalam tantangan ini. Dan gimana kalau kita buka ayat dulu deh ya, hari ini sebagai pembuka. Menarik. Saya kemarin sempat lihat nih satu ayat yang sebenarnya menarik untuk kita pelajarin bareng-bareng. 1 Yohanes 2 Iya. ayat 15 sampai 17 ya. Jadi ini ditulis oleh Yohanes ya. Dia ini sedang memberikan nasihat kepada jemaat mula-mula ya. Kita bisa buka sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Jadi di zaman itu ada banyak guru-guru palsu ya, dan mereka ngajarin sesuatu hal yang kontradiksi banget sama ajaran Yesus ya. Dan kita baca deh. Janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. Karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Right. Ya. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Ya. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Right. Kalian bisa melihat apa dari ayat ini? Agak ini ya, agak literal ya disebut. Yes. Bahkan ketiga hal ini
Satu, hawa nafsu badani, Iya. keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, Benar banget. dan kesombongan. Atas apa yang kita miliki. Benar banget ya. Ini Benar-benar. harta wanita Iya. dong. Iya betul. Exactly, Nah saya juga exactly. nggak tahu ya harta wanita itu dari mana istilahnya ya. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini pun ya, zaman dulu mereka juga ngalamin godaan ini gitu ya. Dan bisa dilihat dari ayat 17 bahwa ketika hal itu diinginkan oleh manusia, itu membawa mereka menuju kebinasaan. Ya. Dan yang menarik di kalimat terakhirnya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi ada suatu kehidupan yang kekal, kemenangan sejati bagi orang-orang yang bisa menaklukkan godaan itu. Oke. Ya, Iya. so menarik banget ya kalau kita melihat orang-orang zaman dulu juga ngalamin loh apa yang kita alamin. Iya, Iya. iya. Ya. Tapi mungkin kalau saya boleh bertanya lanjutnya nih. Mungkin teman-teman di rumah juga setuju kalau Pastor Rama brought up past current situation tuh akses digitally, akses teknologi itu mempercepat semua pertumbuhan, termasuk dosa. Akses ke dosa tuh sekarang gampang banget. Hal-hal duniawi itu gampang banget diakses. Dan kayak hampir semua di sekitar kita tuh melakukan hal-hal duniawi. Iya. Nah, adakah hal-hal yang mungkin alkitabiah tentang ini, terutama pornografi dan masturbasi ya, referring to. Karena banyak yang bilang, semua orang juga ngelakuin kok. Orang-orang sekitar saya juga ngelakuin. Dinormalisasi. Iya, dan akhirnya turns out dinormalisasi. Iya. Nah, dan gimana sih cara kita memahami rancangan Tuhan untuk konteks ini ya? Ya, ya kalau kita kembali lagi ke Alkitab ya, sebenarnya kan kita topiknya OIA ya, jadi kita nggak berdasarkan opini saya aja atau opini kalian gitu ya, tapi kita get back to the Word of God. Kalau kita lihat sebenarnya konteks yang dinormalisasi, konteks yang dimana orang-orang semuanya ngelakuin kok, orang-orang juga ngelakuin ini. Nah itu sebenarnya ada banyak mereka setelah Yesus bangkit itu masih ngalamin ini ya, benturan nilai nih ya antara mereka mau jadi pengikut Kristus sama culture yang terjadi di budaya kota mereka masing-masing. Nah contohnya misalnya di kota Roma deh ya, di kota Roma itu kalau kita buka di Roma 1 ayat 25 sampai 27 ya. 1 ayat 25 sampai 27, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah jadi kalau kita lihat nih, di Roma sendiri ada hal yang gak wajar nih gitu, dan orang-orang banyak melakukannya, dan Paulus yang menulis surat ini sedang memberikan mereka satu nasihat gitu ya. Dan turns out di Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya, dia sampaikan salah satu ayat yang mungkin kita udah sering dengar nih ya. Karena itu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yes, Tuhan mau untuk kita hidup kudus, ya, berkenan kepada Allah. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja, ya. Paulus juga ngasih tahu kita caranya. Ya, caranya gimana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat 2 itu menarik tuh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Do not conform, bahasa Inggrisnya, to the pattern of this world. Ya. Artinya apa? Artinya
ada pattern-pattern di dunia ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang di dunia ini semua orang nganggep pattern itu tuh udah biasa dilakuin oleh orang-orang, Iya. ya, udah maklum, udah dinormalisasi. Semua orang juga begitu kok, ya. Dan dalam konteks seks hari ini kita bisa ngelihat kebiasaan-kebiasaan di film-film misalnya, ya. Kayak dua orang baru ketemu tiba-tiba mereka seks bebas gitu ya, atau istilahnya tuh sekarang casual sex gitu Karena ya. lagi ada Iya. yang viral S-Line ya, Iya. S-Line. Apa tuh? Oh, S-Line. iya, Iya. Saya belum nonton sih. Saya nggak tahu juga itu film oke. apa. Saya juga gak tahu by the way. Ya. Jadi ada banyak di film-film seks sebelum menikah itu kayak normal, Ya. ya. Atau kebiasaan tadi pertanyaan masturbasi ya. Itu nggak apa-apa kok, nggak ada dampaknya ke diri kalian. Bahkan sehat buat kamu ya. Pernah dengar Ya. gak tuh? Ada Iya, orang yang iya. ngomong bahkan. Mulai dibuat asumsi-asumsi sendiri, Iya, pakai benar. pengertian sendiri. Benar Iya. banget. Iya. Ya. Nah, apabila kita nggak berpikir secara kritis mengenai apa yang masuk ke dalam pemikiran kita, ya, kita malah bisa jadi produk dari culture tersebut, ya, Iya. dari pattern ini, ya, kita Iya. bisa pindah posisi dari hal yang sebelumnya kita di mana, tiba-tiba kok saya jadi jatuh ke sini ya, terus lama-kelamaan nggak bisa lepas nih ya. Nah, disinilah Paulus kasih tahu kepada orang-orang di Roma, kalian perlu aware ya, dan juga di ayat 2 itu dia juga ngomong ya, caranya janganlah menjadi serupa dengan pattern tersebut, tetapi Iya. berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yep, that's ya. very good. Yeah. Dalam versi bahasa Inggrisnya renewing our mind, Yeah. ya. Dan dalam konteks kita bahas pornografi, masturbasi, kita harus perbarui pikiran kita, ya. Dengan pikiran apa nih? Apakah baca buku atau apakah nanya orang? As simple as kita tanya kehendak Tuhan pastinya ya. Ya, kita udah punya salah satu buku Alkitab yang sangat-sangat bisa membantu kita sebenarnya dalam menghadapi isu ini, ya. Dan untuk menjawab pertanyaan mengenai segala pertanyaan sebenarnya, ya, boleh nggak nonton pornografi, boleh nggak masturbasi, sebenarnya itu semua adalah suatu, saya bisa bilang, distorsi, gambar yang rusak dari apa yang Tuhan udah ciptakan begitu indah. Ya. Yaitu seks itu sendiri, ya. True. Seks itu diciptakan begitu indah, ya, tapi dalam konteks pernikahan sebenarnya, ya. Nah, gimana kalau kita turns out mundur lagi, ya, mundur lagi ke awal di mana seks itu Tuhan ciptakan, ya, ke kitab Kejadian, ya, literally awal mula Kejadian. Gimana kalau kita buka kitab Kejadian 1 ayat 28. Ini dari terjemahan baru ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yes, jadi Tuhan memberikan mandat ya, beranak cucu dan bertambah banyak ya. Dia mau sejak awal itu rencananya melibatkan hubungan seksual ya. Ini nggak bisa dipenuhi tanpa seks ya. Jadi seks itu sebenarnya adalah suatu bagian dari mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ya. Jadi seks itu juga sudah diinstitusikan oleh Tuhan sebelum dosa masuk ke dunia ya. Dan salah satu tujuan seks tentunya adalah untuk menghasilkan keturunan. Ya. Dan kemudian kalau kita baca ya di kitab Kejadian 2 ayat 24. Beberapa ayat setelah ayat tadi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ini sering banget ayat ini kita dengar di pemberkatan sebagai fondasi konteks pernikahan ya. Nah, kalau kita lihat kata bersatu ya, bahasa aslinya itu sebenarnya adalah dabak ya. Dabak itu artinya sebenarnya melekat ya. Melekat, mereka itu melekat dengan erat ya. Dan juga sering banget dipakai kata ini untuk menunjukkan kesetiaan ya, kesetiaan, keterikatan total ya. Jadi nempel erat mereka ya. Jadi
sering banget juga di kalau kita pelajarin kata dabak ini juga dalam konteks kesetiaan antara manusia umatnya dengan Tuhan. Ya, jadi kata yang sama ini bukan hanya tentang fisik, ya, tapi ini tentang penyatuan yang menyeluruh antara diri kita dengan berpaut kepada yang lain. Ya, jadi kalau sering orang bilang ya berhubungan fisik kan nggak apa-apa gitu ya. Ya, fisik aja ya. Padahal dari awal seks itu diciptakan bukan hanya tentang fisik. Ya, tapi emosional juga, spiritual juga iya ya. Dan tadi dikatakan menjadi satu daging ya. Dan kesatuan ini mencerminkan suatu kesatuan yang bisa nggak sih pikiran kita udah nyatu nih anggapannya. Kemudian hati dan pikirannya kita pisahkan deh gitu ya. Kan sulit ya, nggak mungkin ya. Kalau udah nyatu, jasmani, emosi, spiritual pasti juga menyatu di situ. Ya. Nah, yang menarik lagi, kata satu daging ini kalau kita majukan ya ke perjanjian baru, Tuhan pun mengkonfirmasi ayat ini juga. Ya. Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya itu, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, dia katakan sekali lagi tuh. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi sejak awal seksualitas itu adalah rancangan Tuhan, ya. Dia sendiri yang seks itu diciptakan untuk dinikmati antara pria dan wanita yang berada dalam ikatan pernikahan, ya. Jadi sekali lagi, kalau sekarang itu muncul banyak pattern baru, ya, di mana kebiasaan-kebiasaan yang semakin normalisasi, kita bisa kok seks tanpa komitmen, ya, seks di luar institusi pernikahan, one night stand, ya, kumpul kebo, ya, itu sebenarnya mereduksi pengertian seks itu sendiri yang Tuhan sudah ciptakan begitu indahnya, ya. Jadi nggak mungkin juga kalau seseorang seks itu cuma fisik aja sekali lagi, ya pasti akan ada emosional yang terjadi, akan ada penyatuan spiritual juga di situ, ya. Jadi bisa sekali lagi ya, masturbasi dan pornografi itu membuat seseorang melakukan seks tanpa keintiman bahkan, ya, tanpa komitmen, tanpa intimasi sama orang lain. Jadi saya rasa ini yang perlu kita cermati ya, akan pengertian seks itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang dijelasin sama Pastor Rama barusan ini sesuatu yang bisa kita jadikan apa yang dikatakan di ayat Roma tadi nih, masalah fix our thoughts. Ya kan, sebenarnya kalau saja thoughts kita yang tadinya menormalisasikan ini semua kita ganti dengan the truth yang barusan Pastor Rama katakan. Itulah hal-hal yang sebenarnya harusnya kita isi. Benar. Ya kan, supaya the way we think akan mempengaruhi ke the way we act berikutnya. Gitu, ketika kita tahu kebenarannya itu akan membantu kita supaya tidak terdistorsi lagi nih dengan normalisasi-normalisasi yang udah terjadi nih. Benar banget. Benar banget. Benar. Pastor, tapi gini, kita ngomong secara apa adanya aja deh. Ya. Tetap aja gimana pun juga melawan hawa nafsu, it's not an easy thing. Ya kan, apalagi buat cowok ya. Kita godaannya banyak dan gampang untuk diakses. Balik lagi ya, di dunia sekarang udah sangat-sangat easy to access. Digitalisasi udah begitu buat kita gampang. So ini jadi recurring battle gitu. Mungkin kita setiap kali melakukannya kita punya guilty feelings, kita nggak enak sama Tuhan. Aduh sorry nih Tuhan segala macam, besok nggak akan melakukannya lagi gitu. Tapi again and again kita gagal. Dan kadang ada juga yang berpikir kayak, oh nggak apa-apa lah Tuhan mengasihi saya. Exactly. Ya jadi kita berpikir, it's okay lah Tuhan akan maafin gue. Kalaupun gue minta maafnya besok. Kalaupun gue gagal lagi. So kita harus punya mindset seperti apa sih? Apakah this recurring battle memang perlu kita lawan? Atau
apa ya mindsetnya ya nggak apa-apa lah. Tuhan juga sayang kita walaupun kita gagal dan gagal lagi gitu. Ya. Oke. Kalau menurut saya secara pribadi juga godaan itu akan selalu datang ya ke dalam hidup kita. Ya. Selama kita masih tinggal di dunia ini, temptation itu akan selalu menggedor-gedor pintu kita. Iya. Ya, pertanyaannya kan memang kita mau menyerah begitu aja atau enggak ya, dan bukan hanya menyerah akan godaan dari luar ya. Tapi ada begitu banyak riset juga bilang bahwa ketika kita udah mempunyai kebiasaan nonton pornografi ya, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, itu memberikan kita pengen lagi ya. Ada dopamin ya yang membuat kita tuh jadi pengen nagih ya. Jadi dari dalam diri kita, internal diri kita pun juga kita perlu penguasaan diri ya. Jadi aplikasinya saya rasa setiap orang konteksnya sekali lagi ya tergantung bagaimana mereka lagi battle apa nih ya. Dan satu hal yang paling utama sebenarnya menurut saya juga adalah meninggalkan dosa memang nggak mudah, tapi Tuhan juga ngomong sama kita bahwa karena kuasa Kristus di dalam hidup kita itu bisa bebas kok ya. Coba saya baca sebentar. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Ya, ayat lagi biar kita kembali ke OIA ya. Dan kamu yang dahulu mati karena pelanggaranmu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Mengampuni segala pelanggaran kita, nggak ada koma tuh, kecuali dosa seksualmu gitu ya. Jadi Dia udah menghapuskan segala dosa kita ya. Ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuannya mengancam kita dan memakukannya pada kayu salib ya. Dan ada banyak orang-orang yang jatuh terus ke dalam dosa seksual ya. Padahal mereka tahu itu salah ya. Tapi mereka juga merasa bahwa ya udahlah, gue kalau udah kotor aja sekalian ya. Kayaknya memang gue nggak layak diampuni, gue nggak layak, gue udah terlalu rusak. Tapi itu sebenarnya kebohongan ya, kebohongan bahwa ya Tuhan tuh mengasihi kita, Dia udah mati bagi kita ya. Sehingga kalau kita melakukan itu terus-menerus, sebenarnya kan pola perspektifnya kita ngomong ke diri kita, oh ya berarti memang salib Kristus nggak cukup lah ya. Tuhan nggak bisa untuk menebus dosaku yang itu ya. Dia nggak ngampunin dosaku yang itu ya. Jadi saya rasa pola pikir yang harus kita bentuk adalah kita ini nggak ditinggal begitu aja, dan Tuhan mati bagi kita. Jadi start dari situ ya. Ketika kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita harus tahu bahwa dosa kita itu diampuni ya. Dan Dia minta untuk kita nggak melakukannya lagi ya. Jangan berbuat dosa lagi. Praktikalnya kayak gimana? Kita bisa ngomong banyak sih hari ini ya. Kalau boleh kita obrolin nih praktikalnya seperti apa, karena mungkin banyak yang pengen tahu. Iya, banyak yang pengen tahu nih. Iya, oke. Iya. Iya, benar Pastor. Mungkin balik lagi kayak yang tadi, it's all about thoughts, it's all about mindset. Mungkin motivasi kita terhadap biblical sama motivasi kita sama duniawi, mau kita kuatin yang mana nih? Mau lebih ke duniawi apa mau ikut Kristus? Itu dulu yang dari kita harus dikuatin. Terus mungkin ada pertanyaan tambahan, apa aja sih akar-akar spiritual atau masalah yang mendasar dalam pergumulan kekudusan tuh, kayak pattern, balik lagi kayak terus menerus akar spiritualnya tuh apa biasanya, Pastor? Oke. Akar spiritual ya. Mungkin orang kan sering ngomong ya bahwa kamu tuh harus jaga kekudusan. Iya. Ya. Nah, apa itu artinya jaga kekudusan? Exactly. Ya. Jaga kekudusan itu sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab, sebenarnya kekudusan itu adalah karakter Allah sendiri. Ya. Tuhan ngomong di Imamat ya, Dia ngomong adalah kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu
kudus, ya. Jadi kita itu sebagai citra Allah, ya, segambar dan serupa dengan Dia, kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, nah itu adalah awal mula kenapa sering kamu harus jaga kekudusan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya saat kita menjaga kekudusan, ya, sekali lagi kita tuh nggak kehilangan sesuatu yang wah kamu akan sayang banget kalau nggak ngerasain ini. Wah hidupmu akan cupu banget gitu kalau kamu nggak ngalamin ini. Padahal sebenarnya kita jaga kekudusan itu untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga, ya, yaitu seks yang sudah Tuhan ciptakan sebegitu indahnya di dalam konteks pernikahan, ya. Jadi kita ini sedang kayak menjaga sebuah kado yang akan kita buka nanti nih, ya, ketika kita sudah dalam konteks pernikahan, ya, pernikahan yang penuh saling mengasihi, ya, jangan mau kita buka sesuatu yang KW gitu ya, yang OEM gitu anggapannya, ya, sesuatu yang palsu, dibilang ini yang palsu, ini asli, ini kamu akan merasa udah bagus banget. Padahal ada sesuatu yang lebih bagus lagi, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kalau kita ngejaga sesuatu ini, itu juga Tuhan mau untuk hidup kita itu kita itu dilindungi oleh berbagai hal sebenarnya. Karena ketika kita ngelakuin seks bebas, itu sebenarnya ada konsekuensi loh teman-teman, ya kan? Konsekuensi rasa bersalah, betul, ya. Kehamilan yang tidak terduga, penyakit menular, ya, luka emosional pasangan kita, ya. Jadi sebenarnya kita ini sedang melindungi diri kita kalau kita jaga kekudusan, dan juga melindungi pasangan kita, ya. Kemarin ada film bagus banget tuh, film Indonesia, Sore. Nonton ya? Udah nonton. Itu ada satu adegan ketika mereka lagi tiba-tiba, wah kayaknya lagi romantis. Ada satu kalimat dia tuh menarik menurut saya, ya. Menurut saya itu berbikal juga gitu, ya. Dia ngomong ceweknya, kamu itu janji akan jagain aku, ya. Even dari diri kamu sendiri. Nah itu kan sesuatu yang tujuannya mereka jagain apa sih sebenarnya? Jagain masa depan mereka. Ya, jadi menurut saya itu ya yang perspektif yang kita harus bangun sih. A new mindset. Another mindset. Diisi lagi nih. Diisi lagi. A new thoughts. Ya kan? Setuju. Oke. Pastor. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke teknis spiritual ya. Aplikasi. Aplikasi secara hariannya, aplikasi kita sehari-hari itu mungkin kita bisa bilang disiplin rohaninya kita, ya. Berdoa, baca Alkitab lah, devotion. Apakah hal-hal ini bisa bantu kita nggak dalam melawan battle, melawan hawa nafsu ini gitu loh? Pastinya iya, ya. Dan sekali lagi, setiap disiplin rohani itu kan pasti tujuannya adalah untuk kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, ya. Pikiran kita jadi terpusat ke Dia. Saya rasa gimana kalau kita OIA lagi sebentar lagi. Saya rasa ini bagus banget karena konteksnya tentang suatu kota yang juga mereka itu udah ekstrim banget, ya, percabulan di mana-mana. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Siap. Oke. Saya baca dari versi TSI. Oke. Nah, apabila ada yang berkata kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Contohnya ada yang berkata makanan diciptakan untuk mengisi perut dan perut diciptakan untuk menikmati makanan. Berarti kita bebas makan apa aja ataupun melakukan percabulan dengan tubuh kita. Saya katakan bahwa tubuh dan makanan adalah fana. Allah akan mengakhirinya waktu kita mati. Pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan apa? Untuk melakukan percabulan. Ya. Tuhan adalah pemilik tubuh kita, maka hendaklah kita menggunakannya demi kemuliaan Allah.
Allah sudah menunjukkan kuasanya waktu dia menghidupkan tubuh Tuhan Yesus dari kematian. Jadi dia pasti juga akan menghidupkan kita dari kematian. Karena itu berhati-hatilah menggunakan tubuhmu. Jangan lupa bahwa tubuhmu masing-masing merupakan bagian dari tubuh Kristus. Ya. Apakah pantas seorang pengikut Kristus mengambil anggota tubuh Kristus, yaitu tubuhnya sendiri, untuk mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak. Karena firman Tuhan berkata dalam pernikahan, seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya sehingga mereka berdua menjadi, apa sekali lagi? Satu. Ya. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Sebaliknya orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita Yesus berarti sudah bersatu dengan dia di dalam roh. Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya, tetapi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Nah, ini yang penting. Jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang maha kudus untuk roh Allah. Yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal dalam dirimu. Artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Ya, menarik banget ya kalau di sini. Kalau kita observasi ya, ada sebenarnya ini bisa kita bahas banyak banget dari ayat ini ya. Ada dia ngomong semuanya boleh tapi nggak semuanya berguna. Itu aja udah satu prinsip yang ngebantu kita tuh. Benar. Ya. Kalau kita mulai stop asking the question, ini boleh nggak? Benar. Apakah ini kalau yang ini boleh nggak? Kalau kita mulai justru naik, apakah ini berguna bagi hidup saya apa enggak? Itu akan jauh lebih mudah hidup kita. Ya. Karena banyak yang simplify memang ya. Orang lebih enak menanyakan ini boleh atau enggak? Ya kan ketimbang ini berguna atau enggak. Benar. Malas mikir. Ya, benar. Pokoknya instan boleh apa enggak? Iya. Pengennya kita orang lain lah, kalau gue salah ya kan gue ikut lu gitu kan ya. Iya, exactly. Ya. Nah, dan di sini juga dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Artinya apa tuh? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu adalah tempat di mana kita akan memuji Tuhan ya, menyembah Dia. Ya, jadi sebenarnya selama kalau tadi pertanyaannya disiplin rohani, baik itu kita baca Alkitab ya, tujuannya adalah kita ingat tubuh kita adalah bait Roh Kudus untuk menyembah Dia, worship God ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya ya. Kita berkomunikasi ya, membaca kayak sekarang nih kita OIA baca Alkitab. Kita jadi semakin tahu kebenaran dan saya rasa ya pasti berguna disiplin rohani ya. Tergantung memang sekali lagi kamu mau bangun kedisiplinan rohani yang seperti apa. Tapi berarti inti dari kedisiplinan rohani ini bukan masalah aktivitasnya dan berapa kali dan seberapa sering kita melakukannya sih ya. Benar. Tapi fokusnya ketika kita melakukan itu, kita jadi lebih kenal gimana kita di mata Tuhan, gimana Dia menciptakan kita, purpose-nya seperti apa. Benar. Kita jadi tahu kebenaran. Again, fix the thoughts yang ujung-ujungnya akan bikin kita mengerti gimana memperlakukan tubuh kita. Benar. So that's the key ya dari kita berdisiplin rohani. Gitu. Iya, karena kalau enggak nanti pola pandangnya, yang saya ngelakuin ini, saya ngelakuin, berarti yang dia tinggikan, megahkan justru aktivitas ini, bukan hubungan dia dengan Tuhan. Ya, kita jadi malah behavior modification. Ya, kita mengubah yang di luar, kita nggak lakuin ini, tapi sebenarnya di dalam kita tuh justru bergantung sama siapa sih? Ya. Bisa jadi kita malah pengen baca Alkitab bukan karena kita pengen jatuh cinta dan penasaran sama Tuhan ngomong apa, tapi lebih ke supaya gue melakukan hal baik aja, supaya gue melakukan hal-hal agamawi saja, gitu. Benar. Fokusnya jadi ke situ. That's right. It's good. Saya jadi keinget back then ada satu lagu Kids. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan. Jadi semenjak kecil tuh sebenarnya kita udah diingetin hal hal ini. Cuman
itu tuh udah literal banget. Iya. Cuman berjalannya waktu kita bertumbuh, berkembang, kita see Kita things, terekspos iya, dengan hal-hal expose. duniawi ini. Kita Iya. penasaran. Iya. Iya, Dan jujur ya again ini sesuatu yang pasti ketika dilakukan enak gitu. Iya, Ketika iya. kita menonton pornografi, ketika kita masturbasi Iya. gitu. orang pasti akan dan sangat gampang tergoda untuk melakukan lagi gitu. Iya, exactly. Oke. Mungkin let's move on to another question. Pastor, kalau pergumulan pribadi dalam perjalanan kita, perjalanan seseorang, termasuk mungkin isu kekudusan ya yang sedang kita bahas sekarang, apakah akan mendiskualifikasi seseorang untuk tetap bisa melayani Tuhan atau berpartisipasi dalam pelayanan apa enggak? Soalnya ini banyak banget. Menarik mungkin nih. teman-teman di rumah yang sebenarnya pengen pelayanan tapi takut karena gue nggak layak lah. Aku jauh dari Tuhan, aku nggak bisa lah pelayanan gitu. Atau Mindset bahkan kayak gitu. mungkin pelayan-pelayan yang existing Yes. sedang melayani, Yes. tapi mungkin mereka lagi bergumul dengan Iya. dosa-dosa ini gitu. Iya. Iya. Gimana gereja menanggapi ini kali ya gitu ya pertanyaannya. Wow, seru banget nih kita bahas ini nih. Ya. Menurut saya juga ya tadi pola pikir yang sebenarnya perlu kita kritis tuh pelajari adalah saya ini nggak layak ya. Emang sejak kapan kita layak? Right. Ya. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa ya karena kita nggak layak, oleh sebab itu kita nggak bisa melakukan apapun dan Tuhan yang melakukan ya bagi kita ya. Jadi kalau kamu ada pemikiran kamu nggak layak, ya memang kita semua nggak layak untuk menerima pengampunan ini, penebusan dosa ini. Tetapi Dia tetap memberikan gift, kasih karunia itu untuk kita bisa yang tadinya tidak berdaya ya, tadinya nggak mampu, sekarang kita bisa untuk say no kepada dosa karena kuasa Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya berpartisipasi dalam pelayanan, saya rasa pertama dia harus sadar terlebih dahulu bahwa tidak ada manusia yang terjebak ya, tidak berdaya. Jadi sexual sin itu Tuhan sudah kalahkan ya. Iya. Jadi yang kita mau adalah seseorang yang mencontohkan penguasaan diri ya. Salah satu buah roh penguasaan diri ya, dia dipimpin oleh Roh Allah. Dan saya rasa gereja harus menjadi tempat yang aman untuk siapapun yang bergumul dengan dosa ya dalam bentuk apapun, sehingga ia bisa bertumbuh dalam kekudusan ya dan kesetiaan, dibentuk menjadi semakin serupa Kristus ya melalui pemuritan ya gereja. Tapi sebagai gereja kita juga berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah yang tadi kita udah pelajari, kita nggak bisa mengafirmasi dan membenarkan perilaku dosa seksual. Ya, jadi siapapun yang terlibat dalam perilaku dosa seksual tidak seharusnya berada dalam posisi kepemimpinan atau dalam kapasitas apapun dalam pelayanan. Ya, karena begini, di pelayanan pastinya kita pengen siapapun yang dalam kapasitas melayani, mereka yang memang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia dipimpin oleh Roh Allah, ya, dan dia nggak dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh dopamin yang selalu keluar dalam pikirannya. Mau nggak pertanyaannya kita dipimpin oleh orang seperti itu? Pasti nggak mau ya. Kita pengen justru gereja itu menjadi tempat yang dimana sehat untuk setiap orang bisa bertumbuh, pemuritan terjadi, dan oleh sebab itu sih penting untuk kita menyadari bahwa dalam pelayanan kita harus dalam posisi selalu hidup kudus, jaga kekudusan ya. True. Itu sih paling. Ya. Setuju sih, kalau kita mungkin mengandalkan Roh Allah, tapi mungkin di satu sisi kita juga butuh mengandalkan orang lain untuk jadi pengingat kita. Mungkin aku bisa cerita sedikit tentang masa lalu. Saya itu hidup cukup based on pattern tanpa purpose. Jadi setiap hari Minggu cuman nganter orang tua, ikut orang tua ke gereja, tanpa dengerin isinya apa, tanpa tertanam, tanpa bertumbuh. Jadinya cuman sekedar rutinitas aja yang
bikin capek, bikin draining. Tapi once I get to know deeper, terutama di JPCC, aku banyak belajar dari begitu banyak tools yang disediakan. Ada kelas-kelas di JPCC, ada date, ada mentorship, terus ada beberapa program juga yang mungkin bisa kalian lihat dan akses sendiri. Terutama di date, itu aku mulai tahu apa sih artinya boundaries. Apa sih artinya community yang care about you dan bisa saling ngingetin satu sama lain. Gitu. Jadi ada begitu banyak hal yang I'm so grateful dan masih sangat bertumbuh sampai sekarang. Dan itu semua didapatkan di sini sih. Ya. Walaupun mungkin di bagian ini tuh susahnya di keterbukaan ya. Iya. Karena untuk kita ngomong sama orang, aku lagi bergumul nih dengan dosa ini, dengan pornografi, dengan masturbasi. It's not easy loh untuk kita bisa terbuka sama someone. So penting juga untuk kita punya keluarga kecil, ya komunitas kecil yang close, yang dekat, yang kita bisa terbuka ya. Karena saya sendiri juga terbantunya dengan mereka gitu, dengan orang-orang terdekat. Ya walaupun awal-awal jujur susah untuk bisa ngomongin hal-hal ini ya. Apalagi pasti ya ini dulu ya waktu masih kecil kita kan ngomongin hal-hal seperti ini kan kayak tabu, tabu, malu. Gitu. Tapi ternyata ketika kita terbuka, disitulah sebenarnya kita mulai bisa pelan-pelan dibantu sama orang lain gitu. Karena mereka bisa bantu jagain bordernya kita bahkan. Gitu ketika kita gagal jaga bordernya kita sendiri, ternyata komunitas kita tuh bisa bantu jagain bordernya kita. Gitu. Ya, benar banget. Itu penting sih untuk punya komunitas yang tepat juga ya, dan memilih kepada siapa kita cerita juga. Nggak ke semua orang kita bisa ceritain ini. So find someone, find help. Find help. Vulnerable. Jadi saya rasa ya kalau ada daripada pendengar yang nonton video ini lagi struggle ya, nggak usah berjuang sendirian juga ya. Kamu bisa cari orang yang punya, kamu bisa accountable person ya istilahnya. Orang yang kita bisa bilang gue lagi struggle ini ya. Dulu waktu saya mimpin anak-anak small group itu karena kedekatan yang sering terjadi ya. Mereka, bahkan saya juga akhirnya dia terbuka akan pergumulan yang dia hadapi. Saya ngomong sama dia untuk setiap kali kamu mau merasa sulit akan hal ini, kamu telepon saya gitu ya. Kamu telepon kakak gitu ya. Dan itu akhirnya lambat laun, tahun demi tahun akhirnya dia being grateful banget dengan simple kalimat seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman juga yang mendengar video ini, kamu mau bantu orang lain ya, jangan ragu ya. Kamu bisa jadi orang yang accountable untuk membantu orang lain ya. Nah, Pastor, mungkin ini udah detik-detik terakhir, pertanyaan-pertanyaan terakhir. Dan ini juga menarik untuk dibahas karena dari tadi kan kita bahas tentang pornografi, masturbasi, tentang menjaga kekudusan di mana kita lagi ngelawan diri sendiri nih. Nah, cuman saya mau tanya pertanyaan yang cukup personal karena masih jomblo ya. Personalnya karena masih single ya. Kita kan pasti akan berpacaran gitu. Mungkin teman-teman di sini juga yang masih jomblo, suatu hari mereka akan berpacaran. Disitulah kita mulai tidak sendirian dalam menjaga kekudusan, tapi kita punya partner nih gitu untuk menjaga kekudusan gitu. Karena ini juga bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang baru bahkan di luar cuman pornografi dan masturbasi gitu. Dimana pasti kita punya boundaries, harus jaga boundariesnya gitu. Ada tips atau ada practical thing kah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bangun hubungan pacaran itu yang sehat dan punya batasan yang jelas? Ya. Ini seru banget ya kalau kita ngebahas tentang how far is too far. Biasanya kalau boys talk tuh biasanya udah ngumpul-ngumpul gitu ya. Kayak nanya boleh sampai mana sih gitu kan. Gandengan boleh nggak? Pelukan boleh nggak? Ya, cium pipi boleh apa nggak? Ya. Nah, di Alkitab sendiri ya, kalau kita balik lagi ke Alkitab tuh nggak pernah maksudnya ngasih tahu secara lisan tuh ya. Kalau pacaran nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi justru dia memberikan sesuatu yang
menjadi prinsip pegangan bagi setiap orang dalam membina hubungan, ya. Itu sesuatu yang bisa jadi menurut saya jadi prinsip yang bagus banget untuk apalagi teman-teman yang lagi dating, ya. Iya. Contohnya mungkin Filipi 4 ayat 8. Gimana kalau kita buka lagi, ya? Masih belum bosan gak dong? Ya pastinya kita buka ayat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu, ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari ayat ini, ya, artinya apa nih sebenarnya? Ini about apa yang kita pikirkan, Iya. ya kan? Ya. Again, dari tadi kita bahas thoughts. It's Ya. about thoughts. Ya, jadi kalau ditanya how far is too far, apakah teman-teman pas lagi pegangan tangan misalnya masih bisa mikirin semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, masih bisa nggak gitu ya? Atau misalnya pas lagi pelukan gitu ya, pelukan masih bisa nggak mikirin semua yang baik, ya, semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil. Nah, ketika pikiran kita sudah mulai bergeser kepada hal-hal yang tidak murni, Yeah. saya rasa you are too far, ya. Dan penting untuk kita juga punya mindset bahwa jangan sampai kamu baru memutuskan how far is too far ketika udah lagi deket, ya, udah lagi berduaan gitu. Yeah. Justru sebelum berpacaran kita lebih baik bisa memutuskannya how far you should go. Yeah. Ya, seberapa jauh kamu mau bangun dating life itu seperti apa gaya hidupnya, dan apalagi kalau kita gandengan tangan sama orang, saya punya prinsip di mana jangan sampai kita nyalain api yang orang lain kayaknya nggak bisa padamkan tuh, ya. Mungkin kita anggapnya ya gandengan tangan lah, ya. Ini api kecil kok buat gue gitu. Yeah. Tapi buat orang di sisi lain bisa jadi itu api yang dia nggak bisa pademin gitu ya. Jadi saya rasa itu yang jadi pegangan kita ya. Semua yang benar, semua yang mulia. Apakah kita masih bisa memikirkan itu ketika kita melakukan ini A, B, C, ya. Dan yang pastinya batasan yang sekali lagi batasan yang Tuhan tetapkan bagi kita tujuannya untuk melindungi kita kok, ya, dari luka, dari penyesalan, ya. Jangan sampai kita menukarkan temporary pleasure, ya, kesenangan sementara, ya, tapi malah yang akhirnya kita dapatkan adalah penyesalan seumur hidup. Yeah. Ya. Jadi itu sih paling ya kalau ditanya how far is too far, ya. Tapi berarti apakah indikator how far is too far tiap orang itu bisa aja beda-beda nih, Pastor? Iya pastinya subjektif kan, makanya kan how far is too far. Makanya sebenarnya kalau kita lihat lagi ke ayat ya tentang di mana Tuhan Yesus ngomong di atas bukit, ya, bahwa jangan berzina, ya, kamu udah dengar, kamu jangan berzina. Tetapi siapa yang kamu pikirkan aja di pikiranmu, ya, itu kamu sudah berdosa, ya. Jadi standarnya sebenarnya itu udah banyak sebenarnya di Alkitab kita bisa lihat, ya. Hawa nafsu yang kebangun aja, ya, itu sebenarnya Tuhan udah ngomong kamu kalau membuahi keinginan tersebut kamu berdosa, ya. Satu ayat lagi deh, kalau kita buka Yakobus, ya. Di Yakobus 1 ayat 12-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ayat 15, menarik. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia apa? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi pastinya
desire itu, godaan itu ada ya. Tapi kalau kita jatuh ke dalam godaan artinya apa? Ya, kita sudah berbuat dosa. Ya. Jadi that's why makanya penting banget untuk punya akuntabilitas ya, ngobrol sama orang, check and recheck. Ini benar apa enggak ya. Dulu Pastor Siti Moede pernah kasih tahu salah satu prinsip, misalnya how far is too far adalah sejauh kamu bisa melakukannya di depan orang tuanya juga ya, keluarganya juga ya. Jadi itu salah satu aplikasi yang bisa teman-teman pakai ya. Jadi jangan sampai kita mulai bertanyanya tuh ini boleh nggak, itu boleh nggak. Ya anggapannya kalau kita udah di ujung jurang gitu ya, udah di ujung jurang, masa sedikit lagi boleh nggak? Ya, sedikit lagi boleh nggak? Kamu udah di jurang nih gitu ya. Right. Yeah. Oke, Pastor Rama, so kita thank you banget. Kita belajar banyak hal hari Sama-sama. ini. Ya, termasuk banyak pikiran-pikiran baru nih yang masuk ke kita hari ini. So, thank you buat waktunya. Mungkin bukan cuma kami yang terberkati, tapi teman-teman di rumah juga nonton. Pasti semuanya terberkati. Ya, dan buat teman-teman yang struggling ya di bagian dosa seksual, you're not alone ya, nggak ada yang sendirian di sini. Kita semua menghadapi ini bareng-bareng, dan Tuhan itu juga menyediakan semua alatnya, bahkan Tuhan menyediakan komunitasnya, Tuhan ngirimin orang-orangnya untuk bisa ada sama kita, untuk bisa jagain boundariesnya kita. So you're not alone, kita bareng-bareng kok. Iya. Dan saya juga belajar banyak dari Pastor Rama dan apa yang kita bahas hari ini. Dan saya percaya semua yang di rumah, teman-teman yang dengerin juga belajar banyak juga. Dan thank you banget Pastor Rama udah staying with us. Sama-sama Jain. So see you guys in the next OEA and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.